Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang belum on cam, silahkan on cam ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Salsabila swastika, Hadir Ibu. Hasina, Hadir, Bu. Lutfi. Lutfi kemana nih? Ada orangnya tapi nggak muncul suara nih. Lanjut. Yusa. Hadir, Bu. Jadi hari ini kita akan, Ibu izin saya screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Maaf ya, tadi Ibu kendala Sudah Ibu. sinyal, jadi Ibu keluar. Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai masuk ke materi, Ibu punya motivasi buat kalian. Nah, motivasinya yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, efek dari kalian malas-malasan itu efeknya ke jangka panjang. Bisa kalian yang nanti entah bisa mencari kerja, apa jadi relasinya kurang atau apapun itu. Makanya kalian dari sekarang jangan malas untuk belajar. Nah, selanjutnya kalian eh, perhatikan gambar jembatan di Teluk Palu Briggs Gorontalo ini ya. Nah, kalian amati lengkungan ini. Nah, insinyur ini jembatan dibuat tuh nggak serta-merta cuma melengkung buat lebih cantik, pak apa gitu tuh tidak ya. Tapi itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu supaya bangunannya itu terlihat kokoh, lebih kokoh. Nah, untuk membuat lengkungan ini ternyata itu membutuhkan materi dalam matematika. Materinya itu yang akan kita pelajari hari ini yaitu fungsi kuadrat. Nah, harapannya setelah kalian belajar ini tuh nanti kalian dapat menentukan persamaan karakteristik fungsi kuadrat yang berupa titik potong, sumbu simetri, dan titik puncak. Selanjutnya, nanti kalian juga dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar. Dan yang terakhir kalian mampu menyelesaikan permasalahan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita ke definisi dari fungsi kuadrat. Tolong Mbak Salsabila Swastika dibaca definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat 2. Ya, benar sekali. Yang berpangkat dua, sehingga bentuk umum dari fungsi kuadrat itu eh, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan nol. Kenapa a-nya tidak boleh sama dengan nol? Karena kalian ingat prinsip apapun yang dikalikan dengan nol, maka hasilnya akan nol. Jadi kalau a-nya nol, maka kan x kuadratnya jadi nol, jadi nggak ada kuadratnya, jadi nggak bisa membentuk fungsi kuadrat. Jadi syaratnya A tidak boleh sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita ke bentuk grafik fungsi. Bentuk grafik fungsi itu bentuknya parabola. Nah, terus ada ciri-cirinya ya, anak-anak. Ciri-cirinya itu kalian bisa lihat dari A. A-nya dari bentuk umumnya tadi, dari persamaannya tadi. Nah, kalau A-nya itu lebih besar dari nol, maka parabolanya terbuka ke atas. Nah, kalian untuk mengingat ini, kalian ingat-ingat emoji ini. Kalau lebih, berarti kan kalian lebih itu berarti kalian senang kan? Lebih senang berarti uh, senyumnya kan ke atas gini. Nah, kalian perhatikan mulutnya. Nah, kan itu terbuka ke atas. Dan sebaliknya, kalau A-nya kurang dari nol, maka parabolanya terbuka ke bawah. Jadi kayak kalian berarti kurang senang. Berarti kan kurang senang kan berarti kalian sedih. Nah, itu kalian perhatikan mulutnya ini kan turun ke bawah kan. Nah, jadi kalian untuk mengingat bentuknya ini, kalian ingat
aja parabola ini kalau kalian ingat emoji ini, kalau kalian senang berarti kan kebuka ke atas, berarti lebih senang berarti kalian kebuka ke atas, kalau kurang senang berarti terbuka ke bawah. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu terdapat sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa sih? Sumbu simetri merupakan garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama dan dapat dikatakan sebagai garis sumbu yang melewati titik puncak. Nah, rumus dari sumbu simetri ini tuh merupakan yaitu XP sama dengan min B per 2A. Dan P-nya ini tuh bebas ya. Kalian bisa ganti P-nya itu menjadi I, Z, atau apapun itu. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai optimum. Nah, nilai optimum itu merupakan nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Yang rumusnya YP sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, hasil dari YP ini akan menentukan nilainya. Kalau hasilnya negatif, maka akan menjadi nilai minimum. Dan kalau positif hasilnya akan menjadi nilai maksimum. Selanjutnya ke titik puncak. Titik puncak adalah titik koordinat yang merupakan titik paling atas atau paling bawah dari grafik suatu simetri dan nilai optimum. Jadi tinggal kalau nyari sumbu simetri dan nilai optimum, kita bisa langsung menemukan titik puncaknya. Nah, selanjutnya titik potong pada sumbu X. Nah, dalam menentukan titik potong pada sumbu X ini berarti Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potongnya, kalian bisa menggunakan pemfaktoran atau dengan rumus ABC seperti di PPT ini ya, yang rumusnya X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dan yang terakhir yaitu titik potong pada sumbu Y, yang berarti titik potong pada sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 0, maka akan ketemu titik potong sumbu Y. Atau kata lain, nilai C dari persamaan dari grafik fungsi itu, nah dari fungsi kuadrat itu merupakan titik potong pada sumbu Y. Nah, selanjutnya ke contoh. Mbak Gasina, tolong dibacakan soalnya. Jika terdapat suatu fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0, tentukan sumbu simetri, nilai optimal, titik puncak, titik potong pada sumbu x, serta titik potong pada sumbu y. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama, kita kan nyari sumbu simetri. Nah, sebelum mencari itu, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? 1. Ya, benar. Nilai B-nya? Negatif 4. Nah, dan nilai C-nya? 3. Nah, oh, kalian sudah tidak semangat. Yang 3. pertama, oke. Kayak yang pertama, kita mencari sumbu simetri. Rumus sumbu simetri tadi apa? Min B per 2a. 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 Nah, kita substitusikan. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai B dan nilai A. Nah, setelah disubstitusikan, nilainya menjadi 2. Sehingga sumbu simetrinya menjadi 2,0. Selanjutnya kita mencari nilai optimal. Nah, cara nilai optimal tadi kita memsubstitusikan X yang kita dapatkan dari sumbu simetri tadi. Sumbu simetrinya kan tadi menghasilkan 2 kan, maka kita substitusikan 2-nya menjadi negatif 1. Berarti nilai optimalnya negatif 1. Nah, kalau hasilnya negatif berarti menjadi nilai minimum apa nilai maksimum? Minimum. Benar sekali. Menjadi nilai minimum. Berarti nilai optimalnya yaitu 0, negatif 1. Nah, selanjutnya mencari titik puncak. Titik puncaknya yaitu sumbu simetri dan nilai optimal. Berarti 2, negatif 1.
Terus yang terakhir kita mencari titik puncak. Nah, titik puncak ini kita pertama, titik puncak kita mencari titik potong. Nah, titik potong pertama kita mencari titik potong pada sumbu X. Kalau kita titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Untuk mencari ini kan kita bisa menggunakan rumus ABC atau kita bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, pada contoh ini kita menggunakan pemfaktoran ya. Faktor dari X kuadrat min 4X plus 3 itu hasilnya X min 1 dan X min 3. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Sehingga didapatkan sumbu X-nya itu 1,0 dan 3,0. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencari sumbu Y. Maka X-nya sama dengan 0. Kayak yang tadi berarti kita substitusikan X-nya itu 0. Jadi hasilnya menjadi 3. Jadi titik potong sumbu Y-nya itu menjadi 0,3. Selanjutnya, cara menggambar grafik. Langkahnya itu ada 4. Yang pertama, tadi menentukan titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Terus menentukan titik puncak. Dan yang terakhir, plot titik-titik yang sudah didapatkan berdasarkan perhitungan di atas. Nah, kita mencoba menggambar ya. Kita pakai contoh yang tadi. Kan kita tadi sudah mendapatkan yang dibutuhkan ya. Kita bisa menggunakan GeoGebra. Kalian tahu aplikasi GeoGebra tidak? Tahu. Tahu. Nah, oke. Tadi kan Tahu, Bu. langkah yang pertama menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, titik potong sumbu X-nya kan tadi 1,0 dan 3. Ini ya. Berarti kan kalau 1,0 kan nilainya di sini. Terus 3,0 nilainya di sini. Nah, selanjutnya kan langkahnya menentukan titik titik potong pada sumbu Y. Itu kan 0,3. Berarti titik potong sumbunya di sini. Terus titik puncaknya 2, 0,3 salah teman-teman. Harusnya di sini. Y. Terus titik puncaknya kan 2 min 1, berarti kan di sini. Nah, setelah mendapatkan ini, kita bisa menggambarkan grafiknya dengan melalui titik-titik ini ya. Kita gunakan ini. Nah, gambarnya Ibu jelek. Ini harus melewati titik-titiknya ya. Nah, seperti ini terbuat ke atas. Nah, selain menggambar manual ini, kita juga bisa memasukkan langsung fungsinya. Fungsinya tadi, jadi kita tinggal masukin fungsinya tadi kan x kuadrat min 4, min 4x tambah 3. Oh, ini Ibu salah, ini harusnya ke atas berarti tadi ya. Maaf itu salah yang memplotnya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan GeoGebra langsung dengan memasukkan fungsinya. Nah, karena kita sudah mencoba menggambar, berarti kita selanjutnya tulis. Ibu akan pilih nama kalian secara random, terus nanti kalian milih di kotak ini, milih secara random ya. Jadi kalian nanti menjawab pertanyaannya. Jadi nanti tiap kotak ini tuh beda-beda pertanyaannya, anak-anak paham? Paham. Paham, Oke, Bu. siapa yang mau duluan? Apa langsung Ibu tunjuk? Nadia, Bu. Saya duluan, Bu. Ya, oke. Bisa. Mau pilih nomor berapa? 7. Apa rumus dari diskriminan? Apa, Yus? D sama dengan B plus 4AC. Min 4AC, Terus, min 4AC. salah udah kepacet. Kita ulang. Min Kita ulang ya. Ya, Bisa mau lagi apa? Lagi. lagi Nomor berapa? 4. Ah, yang Gimana Mas Isa? bentar, bentar, Waktu mikir. 8 detik. Yang 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 Gimana T. sih Mas Isa ini? Oke, kita Ya, coba yang lain dulu ya. Mas Isa oh, nanti lagi. ya, ya. Mbak Nadia? Gas, Iya, Bu. Bu. Mau nomor berapa Mbak Dia? Mau nomor 4. Berapakah titik puncak dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8? Titik puncak. Berapa? Min 3, min 1 yang A, Bu.
Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Nadia. Selanjutnya, Mbak Lutfi ada 3 ini. Dia. Oke, Mbak Lutfi mau nomor berapa? Aku mau nomor 9 dong, Bu. Oke, nilai diskriminan dari 4x kuadrat, ini 4x kuadrat ya. Min 2x plus 1 sama dengan 0 adalah Min 12. min 12. Wah, benar. Tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Benar sekali. Terima kasih. Terus, Mbak Salsa. Oh, Mbak Kasina dulu, Mbak Kasina. Ya, Bu. Mbak Kasina mana ini? Ya, Bu. Ini, kok Mbak Kasina suaranya kecil sekali. Enggak. Oh ya, nomor berapa Mbak Kasina? 3. Nomor 3, Bu. Oh, nomor 3. Oke, nomor 3 soalnya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah bx plus 9 memiliki sumbu simetri x sama dengan 3, maka b berapa? Sebentar menghitung dulu. Min 12. Oh ya. Oh, benar sekali. Terus yuk Mbak Salsa bilas swastika. Nomor 6 itu. Nah, ini tadi udah maksud saya nggak bisa tadi apa rumus dari diskriminan. Rumusnya yang D sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang B, Bu. Oke, benar. Tepuk tangan. Yuk Mas Yusa, kesempatan terakhir ya Mas Yusa. Kalau nggak bisa nanti kamu nggak dapat nilai. Oke, Bu. Eh, yang nomor 2. Nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x tambah 5. Hitunglah fx jika x sama dengan 8. X sama dengan 8. 101, Bu. A. 101. Nah, akhirnya Mas Yusa benar juga. Kita Alhamdulillah. bertepuk tangan sama Mas Yusa. Oke, nah kita pintar-pintar ya, ternyata kalian sudah paham. Oke, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini dapat belajar apa aja? Fungsi kuadrat. Hari ini belajar apa saja? Titik pulsa. Fungsi kuadrat. Rumus diskriminan. Ya, oke. Nah, Grafik. ya betul sekali. Kalian senang tidak pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Benar, Bu. Nah, tapi jangan senang dulu. Nanti kalian ikut beri tugas dikumpulkan nanti malam ya terakhir. Buka buku paket halaman 79. Yang nomor berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. dikumpulkan nanti malam ya Baik, Ibu. terakhir. Baik, Bu. Dikumpulin di mana, Bu? Di link drive nanti Ibu kirim link drive-nya. Iya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Maaf jadi online gini ya. Sekian dari saya. Jangan lupa belajar, PR-nya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.